Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Nursafaah dari semester 6 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat salah satu tugas UAS mata kuliah anak berkebutuhan khusus yang bertema tentang anak yang mengalami hambatan perilaku dan emosi hiperaktif yang diampu oleh Bapak Oki Lukmanul Hakim MPDI. Coba menjelaskan bagaimana sih cara menangani anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku itu. Yang pertama yaitu mencari akar penyebabnya. Nah, kita sebagai orang tua atau guru harus mencari akar penyebab terjadinya anak tersebut tantrum. Dan kita sebagai orang tua dan guru harus mengidentifikasi jenis gangguan apa yang dialami oleh anak. Dan yang kedua yaitu membuat anak merasa aman. Nah, kita sebagai orang tua dan guru harus bisa mengatasi ketika anak mengalami tantrum sehingga anak merasa nyaman berada di dekat kita. Yang ketiga yaitu membantu anak mengatasi kecemasannya. Nah, kita harus tahu atau harus memahami apa yang dirasakan oleh anak. Dan kita juga harus bisa meredakan emosi menurut psikolog yang benar. Dan yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Ketika anak mempunyai masalah, kita harus bisa mengalihkan perhatiannya kepada yang lain agar anak tidak fokus terhadap masalah yang terjadi. Yang kelima yaitu melakukan hal yang membuat anak tenang. Nah, ketika anak mengalami tantrum, kita harus bisa mengajak atau membuat anak merasa tenang dengan cara membacakan dongeng, mengajak anak jalan-jalan, mendengarkan musik, ataupun sesuatu hal yang membuat mereka senang. Yang keenam, mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya. Salah satu penyebab terjadinya tantrum yaitu jadi anak belum bisa mengungkapkan, mengekspresikan tentang perasaannya. Kita bisa mengatasinya dengan mengajak anak berbicara tentang perasaannya yang akan satu hal yang dirasakan mengganggu. Yang ketujuh, melindungi anak dari kemungkinan cedera. Biasanya anak yang mengalami tantrum suka menyakiti tubuhnya sendiri. Nah, kita harus segera menyediakan pelindung kepala kepada anak agar tidak menyakiti tubuhnya dan menghindari dari benda-benda yang dapat membahayakan untuk anak tersebut. Yang kedelapan yaitu jangan memberikan reward. Untuk pemberian reward ini tidak akan memberikan atau menyelesaikan masalah untuk anak tersebut. Bahkan orang tua juga tidak semua keinginan anak tersebut bisa terpenuhi. Lain yaitu mengenali kebiasaan anak. Ketika anak mengalami tantrum, kita harus tahu cara kesukaan atau kebiasaan yang anak tersebut lakukan. Hendaklah kita harus melakukan hal seperti itu. Ke-10 yaitu menjaga asupan makanan. Di sini asupan makanan juga sangat penting dan perlu diperhatikan untuk anak, baik makanan ataupun minuman. Hindari makanan minuman yang mengalami zat adiktif seperti pewarna, penyedap, juga gula. Gula di sini juga memancing terjadinya ledakan emosi pada anak. Dapat kita simpulkan, cara menangani gangguan emosi dan perilaku hiperaktif yaitu ada dengan 10 cara. Yang pertama, mencari akar penyebabnya. Yang kedua, membuat anak merasa aman. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Yang kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Yang keenam, mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya. Yang ketujuh, melindungi anak dari kemungkinan cedera. Yang kedelapan, jangan memberikan anak reward. Yang kesembilan, mengenali kebiasaan anak. Yang kesepuluh, menjaga asupan makanan anak. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.